Ya, bahkan mungkin kalau non muslim mau gabung juga mungkin bisa, Iya. nggak masalah. Kalau Ya. mau ikut bantu-bantu bersihin masjid, nggak masalah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi bareng Bino Herdian di Dida Podcast. Dan bareng teman-teman saya luar biasa. Oke, dari FKAM Kota atau Kabupaten berarti ini? Kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Pekalongan Raya. Baik, Pekalongan Raya ya. Ada siapa aja nih, boleh memperkenalkan diri? Triantua dulu. Ya. Saya Abu Emir Abu Emir. Iya, mungkin dari Amu Kembang sebagai pembina. Mina. Saya Zuni Hidayatullah. Rumahnya di Podo Kedunguni. Podo Kedunguni. Ya, kesibukannya sekarang mengajar di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Oh, Masya Allah. Beliau ini juga aktif juga ya di sosial media ya pasti ya. Insya Allah. Untuk mempromosikan apa namanya? Iya semua. Iya semua ya. Baik Semua dari yang berhubungan FKM, dengan ya. baik sekolahan Betul. ataupun sampai ekstrakurikulernya ya kalau Betul, nggak salah ya. siap. Masya Allah. Kalau Bapak Emir ini mungkin sudah nggak asing lagi ya buat teman-teman yang ada di Kota Pekalongan dengan nama Bapak Emir dengan snacknya ini. Betul Pak ya? Iya, alhamdulillah. Oke Bapak Emir, Masya Allah luar biasa udah di sela-sela kesibukan beliau berdua, bukan berdua sebenarnya berempat. Rame-rame. Iya rame-rame, cuma benar tempatnya saking besarnya. Jadi udah cukup ya. Oke, dari FKAM ya, yang singkatannya dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Aktivis Masjid, Masya Allah, sebenarnya luar biasa sekali ya FKAM ya. Yang saya lihat ini apa namanya, selain kegiatan-kegiatan sosial ya, Betul. ada juga yang Ada santunan, ya. benar yang akan kita bahas di sini banyak sedikit tentang program bersih-bersih masjid. Iya, betul, ini Atau proses bersih-bersih masjidnya ya. Nah, jadi mungkin yang bergabung di dalam FKM ini Masya Allah ya luar biasa ya, karena selain menjadi aktivis dan bergabung sama teman-teman yang soleh, Masya Allah luar biasa nih ya. Mudah-mudahan dipertemukan di jannah ya Allah. Amin ya Allah. Sebenarnya program-program bersih masjid ini awal mulanya bagaimana nih Bah atau Pak Suni nih yang menjelaskan ini? Ayo, Bah. Mungkin awalnya dari tongkrongan satu tempat atau jamaah masjid atau bagaimana ceritanya? Mungkin karena dari keprihatinan kita melihat masjid-masjid kita tuh banyak yang nggak dirawat. Kita sering lihat masjid tempat wudhunya, kamar mandinya itu berkotor, berkerak dan Yes. sebagainya. Dan biasanya kalau dari pengurus sendiri itu membersihkan ala kadarnya saja. Marbot ya sesukanya aja, karena dia cuma sendiri. Iya betul. Nah, gitu. Ya. Nah, dia perlu tangan-tangan lain yang siap membantu sebenarnya dari jamaah terutama. Sementara jamaah sendiri kan kebanyakan jamaah nggak tetap. Iya. Adapun jamaah tetap mereka itu punya kesibukan juga dan mereka hanya mengandalkan ada marbot. Iya, gitu. betul Nah, sekali, betul nah sekali. kita dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid ini sebenarnya RRM ini ya bisa dibilang RRM, bisa dibilang bersih-bersih masjid juga bisa. Terserah apa aja apa namanya. Berarti kalau bersih-bersih masjid BBM dong ya Pak? Iya. BBM. Sebetulnya apa namanya? Kita itu ingin mengedukasi ya, Iya. mengedukasi marbotnya terutama. Kalau cara-cara bersih itu seperti ini, artinya tidak mengandalkan ke tim RRM-nya, tapi bagaimana caranya tim marbot ini bisa secara rutin ya membersihkan bagian dari atas ke bawah ya. Kadang kan ada yang membersihkan itu kan salah ya. Iya, betul. Dari bawah dulu kemudian baru atas. Berarti kan 2 kali jalan gitu kan. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah beberapa masjid yang kita bersihkan itu sudah mulai rutin membersihkan dengan sendirinya. Oh jadi bersih-bersih masjid pun ada tekniknya ya? Ada ya. iya, Jadi nggak kalau masjid yang lantai 1 gitu kan berarti nggak dari bawah dulu, betul. Oh gitu. Ini kalau dari bawah dulu kan nanti kan kalau atasnya nanti kotor lagi dua kali jalan kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan saya pribadi sebagai orang awam pun kan juga bingung juga dari bawah, dari atas dulu ya, Atas dulu. sebenarnya. Iya. Dari atas dulu, Masya Allah. Ternyata ada tekniknya juga ya. Oke, sejauh ini sudah
menangani berapa ini? Berapa banyak, ratusan ya? Ratusan tadi ya. Sampai Kalibening, Ratusan ada. Wonosobo. Ratusan. Berarti sampai kabupaten juga? Iya, kabupaten. Kabupaten. Ya, kita juga pernah membersihkan di Masjid Mutaharom Pekalongan, Kabupaten Alun-Alun. Kabupaten. Oh iya. Itu kan iya. besar. Masya Allah, itu luar biasa. Alhamdulillah kita dibantu sama teman-teman dari Kendal, Semarang tadi ya. Itu Meleri. datang ke sini, datang ke sini kita bantu. Karena kalau kita cuman area Pekalongan saja yang membersihkan itu mungkin enggak selesai sampai Nggak selesai hari. Agak kerepotan ya, karena ya tahu sendiri lah ya, karena masjid yang ada di Kajen itu sangat besar ya. Oh jadi FKM itu per regional, Iya. Iya. per wilayah. Iya. Oh berarti se Indonesia ada? Ada. Insya Allah. Insya Allah ada. Kita kan Resik Masjid Indonesia. Resik Masjid Indonesia itu di background belakangnya. Kantor pusatnya di mana berarti Pak Zuni? Kalau di Pekalongan itu Iya, di di Pekalongan. Paweden. Di Paweden. Gang 7 tadi ya? Gang 7. Di Gang 7 ya, Iya. Masya Allah ini. Dan selain dari program-program RC masjid, apa sih untuk program-program sosial lainnya ataupun program-program yang sedang disusun untuk program acara ini? Program kegiatan maksudnya? Iya. Kegiatannya tuh kalau Jumat pagi biasanya kita ada Jumat sedekah. Jumat sedekah? Iya, setiap Jumat pagi badal subuh kita sudah siap-siap membagikan nasi kotak kepada orang-orang yang membutuhkan ya di jalan. Kemudian ada santunan anak yatim juga. Apalagi kita bencana ya. SAR ya. Ada SAR. Apalagi? Ada CS Link. CS Link. Oh iya, ada santunan untuk janda. Kemudian yang sebagai ikon kita itu ada CS Link. CS Link itu cleaning service keliling. Cleaning service. Kalau yang reserse masjid kan itu kan free. Semua masjid, musola mau dia pakainya merah, hijau, biru, kuning. Iya, berarti tidak memandang warna apa ya. Kita free. Tapi untuk yang Chesling ini ada berbayar. Ya, karena apa? Karena support 20% kita uangnya masuk ke RRM. Karena kita RRM itu tidak hanya mengandalkan dari donatur dari para donatur ya, tapi kita juga ingin berusaha untuk usaha mandiri berarti ya. Untuk bisa mensejahterakan ya, bahasanya nih? Benar, mensejahterakan. Teman-teman relawan sama 20% masuk ke RRM. Oh gitu ya. CS Link ya. Berarti itu juga untuk apa ini? Di luar masjid juga maksudnya? Iya, di luar masjid. Madrasah, sekolah, rumah, rumah, kebun. Masya Allah. Gedung, perkantoran. Semacam usaha mandiri untuk mensejahterakan ya. Oke, itu memang perlu juga ya memang ya. Ya dan saya juga waktu itu pernah dibantu juga dari relawan Peduli Umat waktu itu ya, Bang Emir ya. Dibantu juga sama teman-teman FKM. Waktu itu kita kemana, Bang? Kita ke tempat banjir ya waktu itu ya. Di daerah mana itu waktu itu? Daerah Pondok ke sana apa namanya? Panjang sama Pasir Sari. Pasir Sari, Jeruk Sari, Karang Jowo. Betul. Nah, waktu itu kita juga sempat dibantu sama teman-teman FKM. Banjir kemarin berarti Bang ya. Oke, Masya Allah ya. Langsung cepat tanggap memang waktu itu kita telepon langsung datang. Yang datang Bapak Emir. Jadi kalau yang waktu untuk sedekah nasi bungkus itu ada nggak sih istilahnya partnernya atau dari di luar FKM itu ada nggak? Ada. Sohibah Soleha. Sohibah Sister. Berarti sudah itu ya, sudah kolaborasi istilahnya ya. Soalnya dari mereka selalu support kita. Masya Allah. Udah berjalan lama Pak Sun? Lama, sudah 2 tahunan ya? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya, udah kolaborasi 3 tahun. Iya. Masya Allah. Kadang juga relawannya juga malam-malam ya masak. Habis Isya itu sudah siap-siap belanja gitu kan. Jam 12 sudah mulai masak. Subuh sudah rapi, udah tinggal bawa aja. Ini tinggal bawa aja langsung gitu ya. Iya, yang bawa ke angkot. Cuma yang saya senang dari teman-teman ini semangat sosialnya itu tinggi. Iya. Mereka
apa ini tega meninggalkan keluarga ya, demi untuk apa ini sejahtera umat ya, untuk umat. Nah, kapan dong sesekali kolab sama RPU nih Pak Zuni, siap. ya. Ya, mungkin sedikit untuk teman-teman relawan Peduli Umat ini, untuk program paling terdekat ini akan membuat kegiatan hapus tato. Hapus tato yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 26-27. Sabtu Ahad ya? Iya, Sabtu Ahad insya Allah. Apa itu? Hapus tato. Hapus tato. Oh, yang hapus tato itu. Iya. Oke, Pak Zuni sendiri udah tergabung lama dari awal bahkan mungkin ya? Enggak, baru sekitar 2 tahon setengah. Berarti udah berdiri bersama berapa tahun FKM di Pekalongan? Pekalongan berapa tahun? 10 tahun. 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. 5 tahun ya. Iya. Bapak Emir? Saya berarti sama mungkin sekitar 2 tahun itu. Sekitar 2 tahun ya. Ya, apa? Saya kan melihat kegiatannya itu Positif sangat ya. positif Iya, ya. sekali. Mungkin banyak orang yang nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan. Dari FKM itu kan peduli, sangat peduli kayak. Makanya saya malu lah gitu kan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa buat umat. Iya. Ya kita coba biar bareng-bareng kan enak, bermanfaat buat bareng-bareng gitu. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan terutama untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Karena berbuat baik sendiri juga nggak enak. Betul. Bareng-bareng berjamaah. Berjamaah enak sekali ya. Seperti makan sendiri Pak ya. Iya. Makan sendiri nggak enak. Tapi kalau bareng-bareng walaupun itu lauknya nggak enak, tapi Serasa nikmat. enak, Iya. Masya Allah. Karena kita cari itu berkahnya ya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang asem, mantap. CS Link. Iya. CS Link. Nah ini mungkin perlu disampaikan kepada khalayak biar tahu bahwa CS Link ini kita ini kegiatan resik-resik untuk rumah, untuk sekolah. Kalau rumah bayar sewajarnya, kalau sekolah bayar seikhlasnya, madrasah bayar seikhlasnya, pondok pesantren bayar seikhlasnya, gitu. Jadi apa? Ini kita semua lakukan dari umat untuk umat oleh umat gitu. Betul. Jadi kalau misalkan rumah, pabrik, gedung, insya Allah seluas apapun akan kita tangani, kita handle gitu. So kotor apapun, sebobrok apapun, siap kita handle. Ya. Menguras isi gedung, isi gudang siap. Juga menerima infak barang-barangnya ya. Menerima barang-barangnya kita siap kelola barang-barangnya. Dan sejauh ini selama FKM berdiri sampai saat ini udah ada istilahnya semacam open recruitment atau bagaimana Mbak Zuni? Kalau open recruitment itu ini ya, kita kan banyak anggotanya itu sudah bekerja ya. Sudah bekerja, ada yang seperti saya guru, ada bapak sebagai pedagang, ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Ini kita meluangkan waktunya itu kadang yang agak sulit ya. Misalkan itu ada job ini, ada CSLink di kantor A misalkan. Ini kalau kita menentukan harinya itu kadang sulit. Sulitnya kadang si teman si A ini kadang masih kerja dan sebagainya. Kadang orangnya yang mau membersihkan ini, teman-teman yang membersihkan ini kadang tidak sebanyak yang kita harapkan. Nah, alhamdulillah tapi tetap berjalan walaupun sedikit. Iya, segelintir orang ya, biasanya. Tetap berjalan. Kadang saya nih masih kerja, pulang langsung ke lokasi, ini langsung ke lokasi seperti itu. Ya dari RPU mau gabung juga boleh. Insya Allah ya. Oke, nanti saya sampaikan Mbak. Ada fee-nya. Pak Zuni, Ya. pernah nggak sih ngalami yang namanya kayak marbotnya agak istilahnya agak rewel, agak cerewet gitu, pernah mengalami hal yang seperti itu? Ya, seperti itu ada. Mungkin boleh dong ya, Ya. boleh dong berbagi cerita ya, karena mungkin biasanya misal biasa membersihkan mulai dari bawah, kok ini dari atas gitu. Pernah nggak sih ngalami hal yang seperti itu? Iya, sering. Ya, tidak pernah tapi sering ya. Kadang kita misalkan bongkar kipas angin. Loh, jangan dibongkar tuh kadang seperti itu kan mereka nggak tahu ya. Kita melakukan SOP bersih-bersih seperti itu kan. Si marbotnya ini kadang kurang percaya pada kita, takut rusak, kemudian takut nanti tambah kotor dan lain sebagainya. Iya, padahal secara FKM udah ada SOP-nya sendiri ya dalam resep masjid kan ya.
dan itu biasanya kan sudah dibagi. Misalkan nih Pak Roy ini bagian kipas, dia fokusnya ke kipas. Ya. Ada yang bagian AC, berarti orang yang kompeten di bidangnya AC. Jadi tidak sembarang orang asal bongkar ya. Iya. Tidak terima pasang. Takutnya malah tambah rusak. Malah kita yang ganti gitu kan. Tapi Kejaya Sling ini sekarang masih apa, kita kemarin terakhir BPN ya, Badan Pertanahan Nasional yang Batam. Badan Pertanahan. Tapi pada akhirnya Marbot pun maksudnya teredukasi dengan sendirinya atau memang dari tim FKM juga memberikan edukasi. Ya, dengan melihat hasil yang kita lakukan kan mereka sudah ternyata bersih, ternyata rapi gitu kan. Nah dari situ si Marbotnya ini kan senang. Kadang malah ada beberapa masjid yang minta rutin. Masya Allah. Iya rutin tiap rutin itu tiap Jumat misalkan tiap sebulan sekali rutin minta dibersihkan. Ya, kita siap aja. Agendanya kegiatannya sepekan sekali setiap hari Jumat, pokoknya hari Jumat atau Jumat Ahad. Ya. Jumat Ahad, dan itu biasanya udah ada grupnya masing-masing atau udah dibuat grup dari FKM? Maksudnya nanti istilahnya masjid ini pindahan FKM atau biasa rutin, maksudnya untuk rutin. Oh iya, kita ada jadwalnya kan. Misalkan Jumat ini di Masjid A. Nah, kita jadwalkan. Jadi kita itu punya daftar dalam satu sebulan kita punya daftar. Iya. Jumat tanggal sekian ada di Masjid A, tanggal sekian ada di B dan seterusnya. Misalkan ada yang mendadak, misalkan minta cepat ini, misal kalau kita tenaganya ada siap. Artinya tidak hari Jumat dan Ahad itu, misalkan hari Senin, apa hari Selasa, apa hari Rabu, kalau kita tenaganya siap, langsung berangkat. Masjid tidak siap. Luar biasa deh. Siap, nanti saya agendakan. Menawarkan. Dan alhamdulillah kita juga alat-alatnya komplit ya, dari mesin cuci ada ya, potong rumput, apalagi genset. Ya. Kadang kan ada beberapa masjid yang musola yang wattnya kecil kan. Kalau kita pakai semprotan air untuk nyemprot WC, kamar mandi itu kan nggak kuat ya, kita gunakan genset. Makanya itu sih semprotan tembakannya. Oke, berarti sampai bersih, sampai wangi ya, sampai jamaah betah, masih berbetah-betah. Oke, untuk kalau untuk visi dan misi dari FKM apa Pak Suni atau Bapak Emin yang menjelaskan? Visi misinya dakwah menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat tauhid. Oke, Masya Allah. Untuk visi dan misinya, untuk misinya nih Bapak. Apa Bah misi dari? Misinya ya kita ingin mempersatukan para aktivis masjid, para aktivis Islam untuk sama-sama membangun, merawat persatuan untuk bersama-sama memakmurkan masjid ya. Nah, tapi untuk semisal kalau ada dari teman-teman kita yang ingin bergabung ke FKM, bagaimana caranya? Sangat terbuka siapapun. Apakah ada persyaratan khusus atau tidak ada? Ada. Dilarang bawa bom. Kita sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan kita. Ya. Kantornya ada di Powergen Gang 7, atau kita juga ada grup WA-nya ada, di Instagram ada, di media sosial ada ya. Ada, silakan di ini aja, gabung aja. Oke, mungkin meninggalkan kontak ya, nanti kita bisa kontak. Ayo ikut di sini misalkan. Buat para pemuda ya yang ingin aktif atau menjadi relawan di masjid ya, menjadi relawan sosial. Nah, ini kesempatan untuk kalian, untuk Anda buat bergabung bareng FKM. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah ada banyak anggota berarti Pak Suni ya? Anggotanya ratusan ya. Cuma kan yang aktif hanya bisa dihitung, tapi untuk anggota itu banyak. Ada pertemuannya nggak sih setiap, atau kopdarnya, atau untuk anggota maksudnya? Ya, ada kopdar. Kopdar setiap Jumat itu. Setiap Jumat ya, setiap Jumat seperti itu ya saya ada. Selalu kopdar. Kopdar khusus kondisional ya. Oke, coba anggota banyak itu waktu hari Jumat atau hari Ahad kebagi di masjid sini, Masya Allah ya.
Ya itu kan alatnya kan gantian kudunya harusnya ya. Ya syukur dari mungkin dari Pak pemirsa atau teman-teman yang lain, para muhsinin yang mau menambah peralatan ke kita. Siap. Ya, monggo Nah, silakan. ini kesempatan juga untuk menjadi amal jariah ya. Ya. Oh. Karena dari Semarang sendiri kita ada yang support napo Clean. Apa itu Napo clean itu pembersih. Kayak dar, pembersih kayak dar. cairan pembersih. Oh iya. Itu udah internasional ya kan. Nah, itu dia support terserah kita butuhnya berapa. Masya Allah. Dan dia siap. Kalau dihargakan kan mahal. Iya. Kalau dia siap berkapan aja berapa aja silahkan ambil. Berapa dikit secukupnya. Dan ini juga kesempatan bagi musinin yang ingin belanjakan hartanya di jalan Allah ya kan, ini insya Allah menjadi amal jariah juga Ustaz ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Oke, dan tentunya untuk sekali lagi nih buat teman-teman, mumpung ada kesempatan dan ingin bergabung bareng FKAM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Nah, masih dibuka lebar ya. Tentunya untuk pendaftaran biasanya ke siapa ini, Pak Zuni? Nggak ada pendaftaran Ada sih. pendaftaran ya. Langsung aja gabung gitu. Assalamualaikum, saya mau gabung bos. Asalkan yang Akadnya seperti pertama itu, ya. niat gitu ya. Bahkan mungkin kalau non muslim mau gabung juga mungkin bisa. Iya. Nggak masalah. Kalau Ya. mau ikut bantu-bantu bersihin masjid, nggak masalah kan? Ini ada informasi insya Allah nanti hari Ahad besok ya. Hari Ahad besok itu kita ada mengadakan halal bihalal ya, relawan FKM. Kita ngundang Ustadz Koko Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Untuk misi Monggo yang mau datang pada silakan. hari Ahad jam 10 10 pagi. di Paweden Gang 7. Ya. Mungkin boleh juga ya sesekali relawan-relawan Pekalongan Gabung. gitu Silakan. ya. Tafadhol. Nah, kan luar biasa Masya Allah ya kan. Iya kan Pak ya. Ya. Relawan peduli umat. Ya, sekalian sharing Nggak peduli sekalian. umat aja, maksudnya relawan dari berbagai relawannya dari Kota Pekalongan gabung gitu kan. Bukan nongkrong maksudnya, gabung ngopi bareng. Ya, sharing lah. Sharing gitu ya. Bahasa masih nongkrong aja. Sharing ilmu ya kan, kayak Masya Allah kalau orang Pekalongan bilang rahat sekali pasti. Ya. Ya kan? Guyup rahat. Iya, guyup rahat. Coba sekali boleh itu mungkin dari FKM yang sudah awal berdiri bisa coba mengagendakan ya kan. Bisa. Untuk undangan-undangan kepada relawan-relawan, Boleh. Siap. komunitasnya untuk Apalagi kalau kita ngadakannya di sekalian rihlah ya, sekalian Iya. di apa? gunung. Di gunung. Ya, camping. Camping kalian. Cakep itu. pengennya seperti itu. Bisa. Berarti hari Ahad ini ya untuk nanti ya? Hari Ahad. Acara Ahad jam 10. Tempatnya di mana, Pak? Di Paweden Gang 7 itu. Oh, di kantornya sekretariatnya FKM. berarti ya. Silakan yang mau datang. Oke. Di pamfletnya menyusul. Rahman Hakim. Nah, ini nih, kita ngobrol tapi nggak ada airnya nih, Mas. Aduh. Ini ada madu. Pak. Tapi jangan di madu, Pak. Sponsor ya. Nah, Masya Allah ini Rahman Hakim luar biasa ini santri kita. Syukran. Jazakumullah khairan. Pak Zuni, ayo. Ya. Ayo, monggo. Ini airnya harus hanun. Ya. Ada. Mari kita ngobrolnya Silakan, Mbak. biar agak lancar gitu ya. Kalau CS Link itu ini sangat, insya Allah kita sangat membutuhkan ini ya, membutuhkan siap pengetahuan dari masyarakat keberadaan kita gitu. Kalau kita ada dan kita siap istilahnya membuka agen di tiap lini gitu, tiap daerah gitu yang mau jadi agen. Artinya apa? Nanti kita pasang plang di rumahnya agen CS Link gitu. Agen Kita CS Link siap dari FKM seperti dari itu, ya. FKM. Artinya untuk informasi, biar membantu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada bersih-bersih keliling yang dananya itu untuk digunakan untuk bersih-bersih masjid secara gratis gitu. Oke. Dan berarti untuk program terdekat apa ini? Seseling apa ini besok? Besok ya. Nah, korban Korban. biasanya ya. Korban kita. Kita juga ada tabungan kurban. Ada tabungan kurban juga. Jadi, Berarti untuk program terdekat ini kurban Iya, ya? kurban. Oke, program terdekat dan tentunya juga banyak juga mungkin ya dari Musina atau dari bagi-bagi daging Iya. kurban Iya. itu.
Mereka ada yang donor, ada yang rutin ya, mungkin tiap bulan ya masuk ke rekening kita. Ya, mereka berinfak sedekah untuk tadi untuk santunan anak yatim, yang janda. Nah, kalau untuk biasanya santunan, biasanya program itu dilaksanakan setiap bulan tertentu atau sebulan sekali tante? Kalau sebulan sekali. Ya, bulan rutin ada. Rutin. Jadi ada anak yatim yang sudah rutin Pak. Sudah kita. Sudah disantuni ya, berarti ya? Setiap bulan. Udah ada KRT. Udah ada berarti semuanya. Masuk Jadi di programnya udah berjalan semua berarti ya Pak sini ya. Nah ya, udah berjalan dengan sering berjalan waktu, udah berjalan dari awal berarti ya, Dari awal. sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa nih. Mungkin boleh ditiru juga nih ya dari konsep-konsep dari FKM ini. Tapi ini teman-teman relawan yang lain. janda, khusus janda udah nggak ada sana. Dia mah kerja Pak. Ada yang tersinggung ya. Bisa aja Bapak Emir ya, Masya Allah. Iya Pak, memang Pak harus Kita jadi bukan repot. status duda meminta. Oke, di sela-sela, nah ini Masya Allah yang luar biasa dari teman-teman relawan yang turun ke lapangan, sesibuk-sibuk apapun pasti meluangkan waktunya ya untuk 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 terjun ke sosial, ya kan? Seperti Mbak Suni ini kegiatannya sebagai seorang guru. Yang setiap kali mau nggak mau ya harus turun ya kan? Bapak Emir sebagai pedagang ya kan? Juga waktu itu diminta bantuan sama teman-teman RPU juga, Masya Allah luar biasa langsung datang ke lokasi. Mungkin juga Ustadz yang dengan kesibukannya dakwah ya kan Ustadz ya? Mungkin bisa mungkin langsung untuk acara kegiatan sosial ini memang ya kita memang udah saatnya ya. Bukan saatnya, maksudnya untuk memang kita terjun ke sosial, karena untuk teman-teman kita sendiri yang terjun di sosial di relawan memang bisa dihitung jari ya. Iya kan? Iya. Kalau untuk masalah pendidikan, dakwah, Masya Allah luar biasa. Ya kan? Bagi-bagi tugas, bagi-bagi. Iya, bagi-bagi tugas. Karena kita bisanya untuk di sini ya terjun di sini. Yang dakwah ceramah keluar, dapat angpaunya kasih ke yang CS Link. Yang punya kelebihan harta ya kan bisa didonasikan. Betul kan? Ya kan? Karena kita bisanya seperti ini ya, kita lakukan yang seperti ini. Yang butuh kerjaan pun kita menyediakan kalau ada yang butuh kerjaan. Bagi pemuda Islam yang butuh pekerjaan, kita juga menyediakan lapangan kerja. Masya Allah. Apa tuh Pak? Iya di CS Link itu ya. Di CS Link itu. Bisa di CS Link, bisa jualan sempolan ada, bisa juga jualan snack. Jadi yang sekarang ini jalan teman kita ada dia itu buka sempolan beberapa cabang. Masya Allah bercabang berarti. Luar biasa ya, udah bercabang berarti. Buat teman-teman yang istilahnya belum kerja gitu ya. Iya, yang butuh tambahan. Yang butuh tambahan. Berarti ngubungi siapa nanti nih Bang? Hubungin Ustaz juga ada. Ternak lele. ternak lele, kemudian BSF juga ada. Apa Ustaz? BSF. Apa? Oh my God, Masya Allah. Ternyata banyak juga ya untuk itu berarti apa? Semacam usaha mandiri atau apa Ustaz? Usaha ya? Usaha dan ada karyawan yang untuk dipekerjakan juga? ada. Oke, dan Masya Allah ya, ternyata ini selain kegiatan sosialnya juga ada usaha mandiri yang sangat menunjang untuk dakwahnya juga ya. Harus seperti itu ya. Baitul Mal juga ada sana. Baitul Mal juga masih satu lingkup sama FKM? Masih ya? Berarti itu juga untuk di bidang? Ya, jadi Baitul Mal itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Emir. Kita menyediakan kota-kota di warung makan. Tabungan akhirat ya. Tabungan akhirat. Nah, itu nanti setiap sepekan sekali kita kunjungi.
Sepekan sekali. Iya, kadang sempat Sebulan. sebulan sekali. Terlalu cepat sekali, sepekan sekali. Iya, kan ada yang mau banyak-banyak. Iya, betul sekali. Bagi yang punya kelebihan harta ya, ini banyak-banyakin. Oke, untuk program terdekat ya, kurban, masya Allah kurban Iya. ini. Nah, cara untuk misalkan ada donatur atau muslimin yang ingin ikut berkurban, nah caranya Caranya kirimkan ke rekening kita. langsung aja ya. Iya. Langsung ke rekening. Oke, langsung atau mungkin langsung kalau yang pingin membawakan hewan kurbannya langsung datang ke Oh, siap ke pembelian kantor Bawatin itu ya. Ini ada apa namanya? Kurban Anda bantu pemberdayaan duafa. Jadi kandang domba ini milik Mas Dayunolo yang berlokasi di Kerapyak. Kerapyak mana di Sleman ya, Pak? Kira-kira biasa nih. Program ini bisa apa ini? Kandang domba ini milik Mas Dayunolo yang berlokasi, kita kirim aja ya. Saya kok bahasanya kok kecil-kecil. Di daerah Sleman Jogja. Sleman. Pemberdayaan zakat ini. Oh, iya. Gitu. Berdaya zakat. Pemberdayaan Zakat. zakat. Oke, pemberdayaan zakat. Nah, mungkin sedikit flashback ini, Bah ya, Pak gini ya, untuk kembali lagi mungkin teman-teman yang baru bergabung di channel ini mungkin ingin tahu sejarah, sekali lagi sejarah berdirinya dari FKM. Apa? Dulu cuma ya ngumpulan dari teman-teman ngobrol-ngobrol Oh gitu ya, teman-teman ngobrol ya. ngobrol-ngobrol terus akhirnya Ngobrol-ngobrol ngalor dulu di masjid. ya terus ya ada ya ayo buat kegiatan biar untuk akhirat seperti itu. Nah, masya Allah. Baca kita ngobrol urusan dunia, kakak sedikit Iya, juga tawa ke TV ya. awal berdiri sudah selesai, nah tapi tidak ada efek. Nah akhirnya kita ada awalnya itu ya cuma sedekah Pak. Oh, cuma sedekah. Ngasih. Terus Akhirnya membuat obrolan yang berfaedah gitu saya ada. Masya Allah. Oh, berarti awalnya dari teman-teman teman jamaah ya, jamaah masjid ya. Iya. Iya. Jamaah masjid, ngobrol-ngobrol, timbang ngobrol Yang itu nggak jelas iya, gitu ya. tidak berfaedah. Domin. Akhirnya membuat sebuah kegiatan yang awalnya dari sedekah nasi bungkus itu berarti. Kalau saya ya apa namanya, narik ke belakang ya, kalau sejarahnya itu kan dari Baitul Mal FKM itu kan dari mana, Solo tadi ya, Karanganyar. Surakarta. dari Surakarta ya. FKM itu didirikan di sebuah masjid ya kecil Al Amin di Tegalrejo, Solo. Di daerah Solo. Iya. Itu awalnya dari situ. Kemudian buka cabang-cabang di Semarang, di Kendal, Kalongan, Malang ada tadi ya. Nah, itu kita membuka cabang, kemudian ya tadi kita bergerak di bidang kemanusiaan ya, seperti tadi ada santunan, kemudian ada apa? SAR, ada bersih-bersih masjid dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada enggak legalitasnya? Ada, kita punya Ada ya? legalitas, Oh, ada legalitasnya. Kita ada legalitasnya, kita enggak ecek-ecek, ada apa namanya, badan hukumnya yang Ada badan yang memayungi kita. Oke, dan harapan Ada satu lagi apa itu, Bang? yang belum disebutkan dari FKM. Apa itu? Obaba. Obaba itu apa itu? Itu gerakan donor darah muslim. Donor darah. Jadi kita mengadakan setiap Jumat itu donor darah muslim. Jadi kita menerima donor darah hanya dari orang muslim. Siapapun yang mau menerima donornya, siapa saja boleh. Agama apapun boleh. Iya. Jadi kalau kita kan nggak boleh menerima donor dari orang lain. Iya, betul. Nah, ini kita bekerja sama dengan PMI di sekitar kita. Kayak misalkan kayak di Pekalongan dengan Kabupaten PMI kota. Pekalongan kota atau kabupaten bisa. Jadi pokoknya Pekalongan kota atau kabupaten. Bahkan kita bisa kerja kalau memang besar, itu kita kerja sama dengan Kendal, Weri, Semarang. Semarang bisa. Jadi kalau untuk di Semarang sendiri itu mereka sudah berjalan aktif ya. Semarang, di Kendal, Weri itu
Itu malah setiap Jumat itu bisa sampai 160 kantong darah. 160 kantong darah. Dan banyak orang-orang, kenapa kita ngadakan tiap Jumat? Jadi orang-orang yang tadinya tidak biasa donor, mereka kenal, mereka tahu apa itu donor. Jadi kita sosialisasikan dulu ke para jamaah di masjid. Kita mohon permisi kepada takmirnya agar kita bisa mensosialisasikan apa itu obaba, apa itu donor, manfaatnya apa. Jangan lupa disuntik sakit apa enggak, macam-macam kan orang tanya. Nah, itu akhirnya dari donor darah itu banyak orang yang ke masjid itu jadi rutin setiap Jumat, bukan Jumat aja. Jadi di samping itu kan ada tausiah juga. Sambil menunggu donor ada tausiahnya juga. Jadi manfaatnya seperti itu. Nah, ini kita di Pekalongan sendiri, di kota dan kabupaten kita ini insya Allah kita akan mulai bergerak di bulan-bulan ini gitu. Dan sebelumnya udah berjalan berarti ya? Udah berjalan di Kendal, di Uleri udah berjalan. Kita untuk Pekalongan kita baru nih. Iya. Nah, cabang Pekalongan baru. Rencana di mana nih, Mbak? Rencana insya Allah kita mungkin akan di Masjid Sodik. Masjid Sodik itu Podo. Oh, daerah Podo. Dalam waktu dekat ini ke sana. Insya Allah nanti kita akan undang dari RPU dan Indah. Dan yang lainnya. Mbak, atau mungkin Pak Sunio untuk harapan dari FKM sendiri apa? Untuk harapan kedepannya nanti. Ya, harapannya teman-teman relawan ini tetap solid ya, tetap bisa meluangkan waktu ya. Ya, contohnya saya sendiri nih. Ini kadang meluangkan waktu itu kadang sulit sekali ya. Kadang udah free tapi keluarga pingin apa jadi kadang menyampingkan RKM. Ini teman-teman relawan biar solid, biar tetap eksis di kegiatan sosial, terutama di CS Cilingnya ya, supaya pendapatan atau kesejahteraan teman-teman relawan ini biar meningkat, tidak hanya mendatar atau turun. Tidak hanya mendapatkan capek pasti ya. Iya. Pahala tetap ya. Pahala tapi juga insya Allah dapat ya. Dan kepada masyarakat yang membersihkan rumahnya, gedungnya, kantornya, CS Link siap. Untuk berarti udah ada CP ya dari personnya ya sudah. Untuk bisa menghubungi untuk kegiatan baik bersih-bersih masjid ataupun CS Link ya. Berarti ini untuk program yang sedang digencarkan CS Link ya ini ya. CS Link. Sebetulnya yang pantas duduk itu yang mereka berdua ini. Jenggotnya Rasdan Masjid sama direkturnya CS Link di situ. Masya Allah, Pak Direktur. Masya Allah sama Pak Direkturnya ya. Pak Direktur, ini bagaimana? CS Link ini luar biasa kan antusiasnya. Monggo. Sini. Ini monggo Pak. Gak apa, kita di podcast jadi santai, nggak seperti di radio ya. Ustaz Saim sekalian Ustaz Saim. Ya, karena kalau di radio memang saya juga orang radio dulu ya, jadi kalau kita bicarakan juga nggak semuanya kita sampaikan. Bagaimana Pak untuk CS Link? Kenalan dulu. Iya, dengan Pak siapa ini? Masya Allah luar biasa. Nama lengkap ya Muhammad Ziaul Haq. Muhammad Ziaul Haq. Asli Pekalongan? Asli Pekalongan Wiradesa. Istri sudah berapa ini? Istrinya baru. Istri sudah berapa? Nanti di belakang. On the record ya. Atau mungkin apa lagi. Ini bagaimana Pak? Jadi Pak Ziaul ya? Iya. Oke, untuk program CS Link ini bagaimana? Maksudnya antusias dari warga Kota Pekalongan dan sekitar sendiri itu bagaimana? Ya, ini masih ada tender juga ya di kantor Tanahan Batang. Kita disuruh membersihkan satu gedung semua, termasuk aulanya. Satu gedung. Kemarin sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Berarti biasanya penggarapannya berapa lama itu? Tergantung luas bangunannya, kemudian tingkat kekotoran atau kerunggutan ya, kesulitannya. Kan juga punya target pribadi ya. Dari misalkan ini katakanlah mereka target 2 hari selesai ya, kita harus lembur gitu kan ya.
Siap. Tapi sejauh ini untuk CS Celing ini memang antusias dari teman-teman ataupun dari warga Pekalongan itu juga Masya Allah luar biasa juga. Berarti masih garap di project yang ada di Batang. Oke, yang di Batang ya mungkin dari yang di Pekalongan lagi waiting list ini. Sebetulnya kita itu pingin ke merambah ke media sosial ya. Iya. Ya, banyak kan di aplikasi Play Store gitu kan ada Celing itu. Kita pingin merambah ke situ. Cuman tenaganya untuk mikir ke situ terbatas gitu ya. Jadi tertunda terus. Termasuk kebentur ya sedikit modal lah. Iya, kita membuat aplikasi kan juga butuh modal gitu. Kita harus ngupload di Play Store gitu kan buat seperti itu. Pak Suni kayaknya lebih ke ini nih. Nah ya itu Iya, makanya itu. spesialis IT. Makanya Iya, Pak Suni kalau saya lihat postingan beliau kan kayaknya Pak Suni ini memang fake-nya di sini nih. Makanya Ya kan itu di ya. aplikasi-aplikasi seperti itu Pak ya. Terkendala waktu juga itu kan. Kadang ada pekerjaan pokok yang harus selesai deadline. Betul. Jadi yang bisa dikatakan sekunder ya yang kesampingan ini jadi tertindih. Gitu ya. Biasanya, nah kalau boleh tahu nih Pak Suni ya, untuk membuat program aplikasi itu butuh dana biaya berapa sih Pak? Iya, Biasanya, nah ini macam-macam perlu juga nih ya. Ya kan Sad ya? Buka kartu ini. Sebetulnya kalau kita membuat aplikasi berbasis web misalkan ya, Iya. ada kan berbasis web sama berbasis Android ya. Kalau berbasis web, kalau simple saja, artinya yang statis saja, ini ya kisaran 1 juta ke atas lah. Ada kemarin saya dapat tender membuat web, membuat biru jasa, Iya. ya, biru jasa statis saja. Update-nya setiap 16 kali baru update. Saya kasih bandrol, kasih bayaran satu tarif ya 1 juta. Itu sudah plus semuanya. Dari hostingnya, kemudian sampai dia pokoknya si konsumen ini sudah langsung bisa klik gitu aja. Istilahnya terima matang gitu. Iya, terima matang. Terima matang. Tapi kalau yang lebih kompleks itu di atas 5 juta. Nah, itu biasanya kan yang sering dipakai yang seperti ada di Play Store gitu Pak ya? Ya, seperti itu. Nah itu biasanya kan kita kan ada maintenance, ada perawatan ya, ada perawatan, ada pelatihan itu kan. Nanti kan nggak mungkin kan kita menghandle terus. Yeah. Biasanya kan ada adminnya dari konsumen itu kan belajar supaya bisa. Yeah. Kita ada pelatihan. Ada pelatihan itu kita biasanya targetkan sampai dengan 5 kali dalam misalkan kita kontraknya ya, kontrak MOU-nya misalkan 2 tahun. Nah, berarti kita selama 5 kali itu kita maintenance, perawatan. Seperti itu, ada pelatihan juga. Oke, berarti kurang lebih segitu Pak Suni. Iya. Termasuk pengembangan itunya sih aplikasinya. Ya. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan nih saya diberikan kesempatan untuk membuat ya gratis lah untuk. Masya Allah, biasa ya. Bang Direktur perlu diperhatikan berarti Bang Direktur. Untuk umat ya. Untuk umat, Masya Allah gratis. Memang sekali lagi memang Pak Suni kalau saya lihat di profil ataupun di kegiatan-kegiatan di Facebook di brandnya pun, nah seperti itu memang di bidang seperti itu Pak Suni. Iya, emang ahlinya. Ahlinya ya. Bukan ahlinya sih, cuma sekedar bisa saja. Kita bisa. Oke, buat Pak Direktur lagi kembali Pak Direktur dari CS Link ya. Untuk berarti secara peralatan dari CS Link juga udah memenuhi ya, maksudnya memenuhi. Udah komplit. Udah komplit ya, memenuhi syarat dalam untuk hal-hal kebersihan seperti itu ya. Oke, kira itu butuh biaya berapa sih Pak? Maksudnya sebenarnya dari alat-alat seperti itu sampai puluhan juta kah atau berapa? Iya, sampai puluhan. Kayak genset aja kita pakai yang 7.000 watt. 7.000 watt, Itu 7.000 watt. senilai 13 juta. 13 juta ya. Nah, genset aja. Belum lagi alat semprot, tangga dan sebagainya. Mesin potong rumput juga. Mungkin kalau kita inventaris ya dari harga itu kita punya 100 juta lebih mungkin. Iya. Masuk mobilnya. Ya mobil Iya, termasuk. ada mobil inventaris ini. Ada. Masuk mobil ya, Masya Allah. Kalau orang itu perhatikan kan, paling bersih-bersih seperti itu. Iya. Ya, pada kelihatannya hal sepele ya. Kelihatannya hal sepele aja bersih-bersih, tapi secara
secara nilai inventarisnya wah luar biasa Tinggi juga ya. sekali nilainya. Nah, bagaimana cara Pak Direktur untuk mengelola atau memanage hal tersebut, Pak? Dan ya kita ya ada sih relawan kan ada yang mogok juga di kantor gitu. Oh, betul. Biasa mengecek alat-alat. Setiap sepekan sekali atau Kan biasa. Ya kan. biasanya sebelum berangkat kita cek dulu. Ada checklist ya? Checklist Checklist. dulu. Dan setelah pulangnya juga kita ke checklist. Kadang kan ada beberapa yang wiki kuasa hilang mungkin. Seperti itu kan. Iya. Hal yang kecil itu kadang tertinggal. Betul sekali. Itu perlu ada orang yang ngecek seperti itu. Iya. Kalau enggak ya kita nggak punya Biasanya inventaris gitu yang kan. agak teliti biasanya Iya. seperti itu ya. Karena memang hal kecil itu memang perlunya checklist untuk sebuah Iya, perawatan. barang-barang Iya. inventaris gitu kan. ya. Termasuk yang bahan habis pakainya juga kayak sabunnya terus itu apa pembersih Napoklin napoklin kayak gitu kan. Sebulan habis berapa liter? Tergantung juga sih Nah, kalau maksudnya biasanya rata-rata. Rata-rata ya mungkin sekitar 5 liter mungkin ya. 5 liter. Tapi kemarin itu kita ngambil di pabriknya napoklin itu. Oh, langsung di pabriknya. Nah, itu satu jerigennya kan 5 liter. Itu kita ambil 10 jerigen. 10 jerigen. Berarti berapa liter dikalikan itu? Itu bisa sampai 1 tahun. Oh, Masya Allah, sampai 1 tahun ya. Oke, Masya Allah, ternyata barang nilai inventarisnya luar biasa ya. Sampai ratusan juta ya. Ratusan Ratusan juta. juta. Itu semua titipan semua Titipan. dari donatur Dari semua. donatur dari musim ini. Oke. Baik, untuk sekali lagi nih untuk Pak Direktur harapan untuk nanti CS Sling ini, harapan kedepannya. Nah, bagaimana nih Pak? Atau memang perlu di up dalam arti perlu disosialisasikan lagi atau perlu di follow up atau perlu dipublikasikan CS Sling? Ini sih harapannya mudah-mudahan ya seperti itu ya kita bisa mengembangkan sayapnya lah Iya, gitu. betul sekali. Itu paling penting. Ya. Kita bisa dikenal di seluruh Masyarakatnya. masyarakat ya, terutama Pekalongan dan sekitarnya. Betul sekali. Dan ini jangan lupa ikuti media sosial kita juga ya. Iya, Nah. kita punya sosmed di Instagramnya namanya @cs_sling gitu kan. CS Sling. underscore Ketik aja just link yang muncul. Ada di Facebook sama Instagram. Facebook, Instagram, YouTube juga ada ya. YouTube ada. Oke, udah channel YouTube-nya juga ya. Iya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe juga, Like, like dan share ya. komen ya. Oke, Masya Allah, luar biasa teman-teman dari FKM yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ya, bisa datang di Dida Podcast, dan tentunya juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Direktur CS Sling, Pak Zuni, Bapak Emir dan Ustadz udah datang ke sini. Jazakumullah khairan. Iya, Jangan bosan-bosan, nanti kita bisa join lagi untuk kita ngobrol santai di podcast ya. Siap. Oke, bisa diagendakan mau sepekan sekali. Oke. Mantap. Oh iya, nanti jadi program Oh sendiri. iya, Iya. ada satu program lagi. Apa itu? Taubat rokok. Masya Allah, nah ini nih, ya. Programnya sudah berjalan? Tahun kemarin tadi ya. Tahun kemarin ada di Masjid Baitur Rahim. Kajen itu namanya apa yang Tengku Umar itu Jalan Tengku Umar. Baitur Rahim ya? Baitur Oh, Rahim. itu Rahim. Iya. Oh, iya. Saya pernah lihat posternya kalau nggak salah waktu itu. Iya. Iya, benar-benar. Itu bagaimana? Dengan cara metode apa dipakai, Ustaz? Healing ya, Pak. Apa sih? Totok kayak hipnoterapi gitu. Ya sejenis itu lah. Nah, nanti kalau yang apa ya sampai mutah-mutah kayak itu bisa. Sampai mutah-mutah. Iya kan. Ada ya? Yang benar-benar perokok aktif kayak gitu bisa sampai kayak gitu. Ada tongkat bujang juga. Tapi mungkin saya ingin nanya lagi, Ustaz. Setelah dengan cara Toto itu, mungkin nggak dari orang tersebut kembali lagi ke rokok? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau mungkin lingkungannya itu mungkin pas aktif semua perokok, ya mungkin dia mesti katut ya Iya, kembali. Tapi kembali. ketika setelah diberikan healing tadi ya, kemudian dia
kembulnya berkumpulnya itu dengan teman-teman yang insya Allah soleh dan tidak merokok, ya insya Allah sudah. Iya betul sekali. Terkandung lingkungannya semua. Betul. Ada ibarat kata kalau kita bermain dengan di pasar bermain dengan penjual ikan ya pasti kita akan nyamis. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, ya, otomatis kita akan wangi seperti itu. Katut wangi ya. Oke, mungkin nanti untuk ke depan kita bisa programkan untuk ngobrol yang program tobat rokok ini, Ustaz. Masya Allah, luar biasa nih. Mungkin juga dari antusias teman-teman juga yang pingin berhenti ngerokok, mungkin belum tahu dengan caranya bagaimana. Karena share aja ya, sekedar berbagi ya. Saya dulu juga perokok juga, rokok, dan awal mula untuk berhenti rokok itu memang susah, Ustaz, ya. Jadi dari dulu 2015 saya pengen berhenti rokok. Ternyata bertahan cuma sampai 1 bulan. 1 bulan kembali lagi. Sampai saya konsumsi vape, itu pun masih tetap aja. Iya. Karena mungkin dari awal niatnya setengah-setengah ya. Belum total gitu ya? Iya, belum total. Dan pada akhirnya 2016. Kalau nggak salah 2016 kayaknya, kalau nggak salah 2016 2017 saya niati total, insya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah nanti enggak mengurangi rokok 1 atau 2, enggak mengurangi juga jatah rokok temen. Sekalian koreknya. Alhamdulillah. Total. Karena yang itu ya, niat. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti yang lihat program acara ini di Nida Podcast, nanti bisa Ustadz gandakan Ustadz ya untuk tobat rokoknya itu. Mungkin sekalian ustadznya kita Iya, boleh. Karena sekali lagi teman-teman yang pengen berhenti merokok, dan mungkin dari teman-teman yang pengen awal-awal hijrah, biasanya kan rokok dulu, ya kan? Seperti saya contohnya. Nggak usah jauh-jauh. Seperti itu, Ustadz. Insya Allah bermanfaat sekali, Ustadz, untuk program ini, Ustadz. Oke, ya, Masya Allah. Jadi kita juga sudah harus pamit diri. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Zuni, untuk Pak Direktur, untuk Bapak Emir, juga untuk Ustadz sudah bisa berkunjung, bisa hadir di sini di Nida Podcast. Sekali lagi jazakumullah khairan. Dan kita harus pamit diri. Saya Binu Herdian, Pak Zuni, saya Sia. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.